Membahas kota Bandung memang tidak akan ada habisnya, terutama mengenai sejarahnya. Kota ini memiliki dinamika sejarah yang terus berevolusi dari masa ke masa, sehingga tidak heran apabila kota ini sangat kental dengan nuansa sejarah. Salah satu bukti sejarah dari kota ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan megah yang masih bertahan sejak zaman kolonial hingga saat ini. Di tengah kota Bandung yang ramai, berdiri sebuah bangunan megah dengan sejarah yang panjang dan penuh makna, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini menyimpan kisah dari salah satu peristiwa bersejarah terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia, yaitu Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika bukan hanya sekedar pertemuan. Ini adalah salah satu perwujudan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemandirian dan kemerdekaan dari para penjajah. Gedung ini menjadi salah satu saksi bisu perjuangan para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika seperti Soekarno, Nehru, Nasser yang berkomitmen untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum menjadi Museum Konferensi Asia Afrika, bangunan ini dikenal dengan nama Société Concordia, sebuah gedung pertemuan yang dibangun pada tahun 1895 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kolonial, Société Concordia menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Bandung. Bangunan ini sangat khas dengan arsitektur kolonial yang megah, menampilkan gaya Art Deco yang sangat populer di Eropa pada masa itu. Société Concordia bukan sekedar gedung biasa. Gedung ini menjadi tempat pesta, pertemuan sosial, hingga acara-acara penting pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini bertransformasi menjadi simbol perjuangan negara-negara Asia Afrika dalam melawan kolonialisme. Pada tahun 1950-an, gedung ini direnovasi dan diberi nama Gedung Merdeka, sebuah nama yang melambangkan kemerdekaan. Disinilah, tepatnya pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan dan menorehkan sejarah baru. Mengingat begitu pentingnya dari bangunan ini dan sebagai bentuk pelestarian sejarah, pemerintah mengalihfungsikan bangunan ini menjadi sebuah museum konferensi Asia Afrika yang memamerkan berbagai peninggalan dan dokumentasi penting tentang konferensi bersejarah itu. Museum ini memiliki ruang-ruang yang didesain sedemikian rupa untuk membawa kita kembali ke suasana konferensi pada tahun 1955. Salah satu daya tarik utama museum ini adalah ruang konferensi yang masih dipertahankan sebagaimana aslinya, lengkap dengan meja-meja, kursi, serta berbagai simbol negara peserta. Selain itu, museum ini memiliki koleksi dokumen asli, foto-foto, dan rekaman video yang menceritakan suasana pertemuan internasional itu. Selain ruang konferensi, terdapat juga galeri yang menampilkan diorama dan dokumentasi peristiwa penting yang terjadi selama konferensi. Setiap ruang dalam museum ini didedikasikan untuk mengenang semangat persatuan dan kemerdekaan yang diusung oleh Konferensi Asia Afrika. Sebagai museum bersejarah, Museum Konferensi Asia Afrika bukan sekedar bangunan tua, tetapi sebuah simbol perjuangan yang terus menginspirasi. Melalui koleksi yang dipamerkan, kita diingatkan akan pentingnya persatuan dan perjuangan melawan ketidakadilan. Di sini, kita belajar bahwa kemerdekaan adalah hasil dari persatuan dan kerjasama antar bangsa. Semangat itulah yang kini diwariskan kepada generasi muda untuk terus menjaga kemerdekaan, menjunjung tinggi perdamaian, dan memajukan bangsa. Jadi, setiap kali kita berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika, kita bukan hanya melihat masa lalu, tetapi juga merasakan inspirasi nilai-nilai historis untuk di masa depan agar lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di perjalanan sejarah lainnya.